agroliterasi dan ekoliterasi. Agro itu berhubungan dengan pertanian, eko itu berhubungan dengan ekologi, dengan lingkungan. Kilo Kudus Detu Keli itu mengembangkan agroliterasi dan ekoliterasi. Ya, literasi kita semua tahu. Itu bukan hanya soal baca tulis, tetapi juga soal membangun pemahaman. Jadi bagaimana orang memahami pertanian itu, memahami juga tentang lingkungan. Jadi kita coba mau mengembangkan agroliterasi dan ekoliterasi di Paroki Detu Keli untuk membangun pemahaman umat, tetapi juga membangun pemahaman generasi milenial, anak-anak remaja dan orang muda tentang bagaimana membangun gereja berbasis pertanian, berbasis lingkungan. Gereja Detu Keli mengembangkan agroliterasi dan ekoliterasi karena pertimbangan paling utama itu 90% umat di Paroki Roh Kudus Detu Keli itu hidup dari pertanian. Dan banyak ritual adat, komunitas adat yang ada di wilayah Paroki Detu Keli itu sangat dekat, sangat menyatu dengan alam. Bagaimana dua hal ini coba disandingkan, lalu dilihat benang merahnya oleh gereja, dalam hal ini Paroki Roh Kudus Detu Keli, untuk mengembangkan. Jadi bagaimana kesadaran terhadap pertanian, tapi juga kesadaran terhadap lingkungan itu sendiri. Jadi kita sebenarnya mau berpastoral di Paroki Roh Kudus Detu Keli dengan basis lingkungan, dengan basis pertanian. Tujuannya tadi saya bilang, ya, tujuannya itu pastoral. Jadi kita membangun misalnya pertanian di kebun paroki atau mengembangkan lingkungan, ya, yang ramah terhadap lingkungan sekitar, terhadap alam, itu bukan pada profit, ya, tujuan kita, tetapi pada bagaimana membangun kultur, ya, kultur pastoral, kultur yang punya atensi yang kuat sekali dengan pertanian dan lingkungan. Siapa-siapa yang menjadi sasaran dari program ini? Anak-anak, ya, sejak dini mereka dibangun kesadaran dan kultur untuk peduli terhadap alam lingkungan, peduli terhadap pertanian. Jadi saya juga membangun PAUD TK yang berbasis lingkungan. Anak-anak setiap kali mau ke sekolah, mereka lebih dahulu pungut sampah di sekitar wilayah paroki, lalu kemudian mereka melihat kebun, mereka bermain, dan ibu gurunya memperkenalkan tanaman yang ada di kebun paroki, lalu kemudian mereka mulai masuk kelas, mengenal huruf, bermain, dan bernyanyi bersama. Selain anak-anak, juga remaja, ya, remaja ini saya lebih khususkan kepada pastoral asrama, ya. Paroki Roh Kudus Detu Keli memiliki 2 asrama, putra dan putri, ya, yang menampung anak-anak SMP. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya sejak awal mau dibentuk kesadaran mereka untuk peduli terhadap pertanian, peduli terhadap lingkungan. Selain remaja dan anak-anak, juga anak-anak muda. SMK Pertanian saya libatkan untuk menjalankan praktek di paroki. Mereka bisa mengembangkan pertanian seturut dasar pengetahuan yang mereka peroleh di ruang kelas, tetapi juga mereka bisa melalui kegiatan yang mereka jalankan di paroki menginspirasi umat untuk bagaimana mengembangkan pertanian yang ramah lingkungan. Jadi kita menghindari sedapat mungkin penggunaan bahan-bahan kimia.
ya, orientasi kita utama itu ada pada pupuk organik. Program-program yang dikembangkan ya dalam agroliterasi, ekoliterasi, ya, salah satunya yang saya sudah sebutkan tadi, kita coba mengembangkan PAUD PK yang berbasis lingkungan, berbasis pertanian. Kita juga bekerja sama dengan para pemangku adat, dalam hal ini para mosalaki, tua-tua adat di Paroki Roh Kudus Detu Keli, untuk memberikan pemahaman, membangun pemahaman kepada anggota masyarakat adat bahwa lingkungan itu perlu dijaga. Pertanian yang ramah dengan kebudayaan kita itu mesti terus ditumbuhkan. Ya. Selain itu juga kita coba merawat lingkungan dengan coba menanam pohon, menyediakan tempat sampah dengan bahan dasar, bahan utama itu bahan ramah lingkungan, dari bambu, dari rotan, ya, yang ramah lingkungan. Lalu di samping itu, kita membuat semacam literasi, tulisan-tulisan yang dikenal oleh masyarakat adat, ya, dalam bahasa daerah tentunya, supaya masyarakat bisa belajar, ya, dari apa yang bisa dihidupi di kebun. Lalu selain itu juga kita mengembangkan pangan lokal. Saya kira pangan lokal itu punya kandungan gizi, nutrisi yang sangat kuat, dan Rocky coba mau melihat itu kembali tanpa mengabaikan juga perkembangan benih dewasa ini, tetapi kita coba mengangkat juga apa yang dihidupi oleh masyarakat lokal dulu. Dan selain itu juga kita coba membuat sosialisasi ke sekolah-sekolah, ya, untuk sadar lingkungan. Ya. Dan selain itu kita coba membuat penanaman pohon di sekitar mata air, tapi juga di sekitar lokasi itu sudah dijalankan. Dan hal yang paling baru kita kembangkan yaitu membuat biopori. Biopori itu menjaga kesuburan tanah dengan asupan nutrisi yang sebenarnya sebelumnya itu dibuang, dianggap tidak penting. Jadi sisa makanan coba dimasukkan dalam biopori dan kemudian akan terjadi pembusukan yang berdampak menyuburkan tanah sekitar itu. Misalnya mulsa, ya, banyak orang dewasa ini cenderung menggunakan mulsa plastik, ya. Tetapi kita di Detu Keli, di Paroki Roh Kudus Detu Keli, menggunakan mulsa sisa jerami, mulsa rumput, dan saya kira itu menjaga kesuburan tanah, menjaga kelembapan tanah. Jadi kita mau siram tanaman tidak perlu harus 2 kali dalam sehari, cuma sehari, tetapi bahwa kelembapan tanah tetap terjaga. Gereja Keuskupan Agung Ende itu, saya boleh kata itu gereja para petani. Ya. Mayoritas umat di Keuskupan Agung Ende ini bekerja sebagai petani. Sejauh mana gereja punya perhatian, punya kepedulian terhadap dunia pertanian, ya. Dan kami di Paroki Roh Kudus Detu Keli coba membuat atau menjadikan pertanian ekologi ini sebagai titik tolak pastoral kami dengan umat yang mayoritas adalah para petani. Jadi sebenarnya sangat relevan, ya, sangat relevan. Apa yang dikenal dalam teologi atau kristologi, Kristus macam mana mau diwartakan di Detu Keli misalnya, ya,
atau Kristus macam mana yang mau diwartakan di keuskupan ini? Saya kira Kristus yang adalah seorang petani, ya, yang bergerak dengan umat yang adalah mayoritas para petani. Tahun ini banyak petani gagal tanam, gagal panen, ya, kekacauan iklim telah membawa dampak yang sangat riskan untuk para petani. Jadi banyak tanaman para petani kurang berhasil. Bagaimana gereja menanggap? Jadi kita coba membuat semacam pilot project di Paroki Roh Kudus DKI untuk melihat dunia sekitar, dunia pertanian, ya, sebagai satu titik tolak untuk berpastoral yang ramah dengan petani, yang ramah juga dengan lingkungan. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Hal yang menurut saya tidak asing, ya, bagi gereja yang sejak dahulu juga mengembangkan pertanian.